Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih bahaya. Aduh Pak selamat ratu bedara pura dikit. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Halo, selamat siang pemirsa. Sido Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiabudi, berikut berita pilihan siang hari ini. Longsor dan banjir bandang terjang permukiman warga di Karangasem, Bali. Seorang warga terluka. Terkenal OTT KPK Bupati Pati Sudewo siang ini dibawa ke KPK. Viral, seorang WNI kepergok buang sampah sembarangan di hutan lindung Australia. Ya pemirsa, kita awali Sido Siang dari hujan deras yang mengguyur wilayah Karangasem, Bali. Menyebabkan longsor dan banjir bandang di permukiman warga. Seorang anak terluka akibat tertimpa material batu longsor. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Karangasem memicu longsor dan banjir bandang di kawasan Banjar Dinas Melanting, Desa Padangbai, Bali. Material tanah dan batu dari perbukitan menimpa bangunan rumah warga. Material batu juga menimpa seorang anak dan menyebabkan luka robek di bagian kaki. Korban menerima 9 jahitan di puskesmas. Sementara penghuni rumah lainnya mengungsi ke rumah kerabat karena tempat tinggalnya porak-poranda. Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah tembok penahan tanah setinggi 4 meter longsor akibat diterjang arus deras Sungai Kalibuntung, Yogyakarta. Debit air yang buntung meluap usai diguyur hujan deras. Tembok menahan tanah setinggi 4 meter di Desa Bangunrejo, Yogyakarta, longsor akibat diterjang arus deras Kalibuntung, Yogyakarta. Debit air Kalibuntung meluap usai hujan deras mengguyur lokasi. Longsornya tembok penahan tanah juga mengerus bangunan balai pertemuan warga. Selain itu, sebuah jembatan yang biasa digunakan sebagai akses warga juga terancam roboh. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau luap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Itu mengantisipasi hal tersebut. Warga berharap perbaikan tembok penahan tanah segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi longsor susulan dan membahayakan warga. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Selain itu banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Polisi mengevakuasi warga, terutama bayi dan lansia, ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur.
Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam Sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? pampers, ya pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun itu. Hingga saat ini banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tidak hanya Pekalongan, banjir di Kota Bekasi justru memakan korban jiwa. Seorang pria lansia tewas akibat terseret derasnya arus banjir. Mama ada orang hanyut. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia setelah sempat terseret arus saat terjadi banjir di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu kemarin. Korban terseret arus banjir yang meninggi setelah hujan dengan durasi cukup lama. Warga sempat menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung bertakziah menemui keluarga korban untuk berbelasungkawa sebelum dimakamkan. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus sehingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Sebelumnya, banjir terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi. Tidak hanya jalan utama, banjir juga merendam permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Informasi lainnya pemirsa, berniat ingin memancing ikan. 1 dari 3 bocah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tenggelam di danau buatan. Melihat korban tenggelam, kedua temannya meminta tolong kepada warga setempat. Namun naas saat ditemukan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan otopsi. Warga Kampung Kobra, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan tewasnya seorang bocah berusia 8 tahun. Korban tewas saat ingin memancing bersama 2 orang temannya di danau buatan dengan kedalaman 2 meter. Diduga korban tidak bisa berenang. Melihat korban tenggelam, kedua temannya langsung meminta pertolongan warga setempat. Setelah 1 jam pencarian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kayak mancing, banyak yang cari ikan di sini. Nah, kemudian anak itu bertiga dengan temannya, dia berupaya untuk masuk ke dalam sini, lewat tembok sana. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kini kasus kematian korban ditangani langsung oleh Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Hari kedua banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Tingginya volume debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibet serta Sungai Darawolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di 2 kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Ketinggian air pun kini mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam banjir. Hal ini pun membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola, dan masjid setempat pun kini harus mengungsi di emperan kios.
sementara. Karena banjir itu tadi. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Di sini? Di emper toko. Di toko. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, viral. Fenomena semburan gas tiba-tiba muncul dari sumur bor di Sampang, Jawa Timur. Gas ini bahkan mengeluarkan api saat disulut dengan korek api. Netizen takut tidak percaya. Warga dikejutkan dengan keluarnya gas dari sebuah sumur bor di Desa Pelanggaran, Sampang, Jawa Timur. Saat korek api dihidupkan, gas yang keluar dari pipa langsung menyambar. Sontak, warga pun panik. Peristiwa ini bermula saat sejumlah warga membuat sumur bor untuk irigasi sawah. Namun saat kedalaman 53 meter muncul bau menyengat. Guna mencegah resiko yang dapat membahayakan keselamatan, petugas kepolisian melakukan uji coba dan memasang garis polisi di lokasi. Meski demikian, jenis gas yang muncul dari sumur tersebut masih dalam pemeriksaan petugas terkait. Ditemukan pengeboran sumur bor mengeluarkan gas, di mana ini juga dibuktikan oleh anggota Polsek Banyuates dengan menyalakan aliran sumur bor tersebut mengeluarkan api. Melaksanakan pengamanan lokasi dengan memberikan polisi lain di sekitar lokasi. Demi menjaga keselamatan warga, polisi meminta pemilik sumur bor dan para pekerja untuk sementara pengeboran dihentikan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada saat banjir. Biawak hingga ular sanca masuk permukiman warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ular sanca sepanjang 5 meter didapati di plafon rumah warga. Iya lu bener lu. Di sekolah lu. Gua baru lihat nih udah segedenya. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca yang didapati bersembunyi di plafon rumah warga di Kampung Muara Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ular sanca sepanjang 5 meter ini masuk ke permukiman warga saat kawasan ini terendam banjir Minggu sore. Setelah ditangkap, ular sanca akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tak hanya ular, petugas juga mendapati seekor biawak di permukiman tersebut. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, warga panik mendapati ular sanca sepanjang 3 meter di permukiman RT 12 RW 6 Kelurahan Serdang. Ular diduga berasal dari Kali Sunter yang meluap. Usai ditangkap, ular dibawa ke area masjid yang tidak tergenang banjir. Jam tujuan Pak. Jam tujuan. Ya itu awalnya dari depan kali. Nah itu terus ketangkepnya di dalam gang belakang sini Pak. Gang 23. Warga diimbau tetap waspada saat banjir karena banyak hewan liar keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tim iNews melaporkan. Tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan, namun bencana banjir di sejumlah wilayah di Indonesia justru menjadi wahana bermain bagi warga terdampak untuk menghilangkan kesedihan mereka. Akibat cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, banjir melanda permukiman warga hingga jalanan yang membuat aktivitas warga terganggu. Namun tidak selamanya bencana banjir menyisakan kesedihan bagi warga. Di Jakarta, alih-alih pusing memikirkan rumah mereka yang terendam air, para remaja hingga orang dewasa di kawasan Jakarta Pusat ini malah asik bermain di genangan air. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah emak-emak di Pekalongan, Jawa Tengah juga asik berenang di depan rumah mereka saat banjir tinggi. Terlihat dalam video, para emak-emak ini berlomba berenang dengan bahagia meski rumah mereka terendam banjir.
Kita beralih ke informasi kecelakaan pesawat ATR, pemirsa. Hari ketiga pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saruweng, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melakukan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saruweng. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saruweng bagian utara. Memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di tebing terjal dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saruweng. Hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan. Kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti 2, Pak. Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak ya? Korban kedua, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari DVI. Sementara itu, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Gunung Bulu Saruweng memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini masih belum dapat dipastikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan, syarat utamanya harus layak terbang. Dan kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut, dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas musibah kecelakaan pesawat ATR 42500. Instruksi Presiden Prabowo untuk secepatnya dilakukan evakuasi apabila titik koordinat telah ditemukan. Memimpin ratas dan mendapatkan laporan, pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah, dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi, dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat. Ke informasi lainnya pemirsa, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar jam 10:30 siang tadi. Begitu tiba, Sudewo langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sudewo tertangkap tangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjerat Sudewo. Sebelumnya Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Bupati Pati, sudah ada rekan kami Jessica Winoto di Gedung KPK Jakarta. Ya Jessica, apa saja materi pemeriksaan Bupati Pati hari ini? Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk terkait informasi apa saja atau materi yang ditanyakan kepada Bupati Pati Sudewo yang baru saja tiba di Gedung Merah Putih KPK karena terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Pati, Jawa Tengah ini, kami mendapat informasi lebih lanjut karena memang untuk terkait dugaan kasus, lalu juga barang bukti apa saja yang disita dan siapa saja yang terjaring pada operasi tangkap tangan ini, belum ada informasi resmi dari pihak juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo, sehingga hal ini memang menjadi fokus utama bagi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Pati Sudewo dan juga lainnya. Tetapi Indra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang baru saja kami dapatkan bahwa yang terjadi pada operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah ini sebanyak 8 orang, yang mana tadi 4 orang telah memasuki ruang Gedung Merah Putih KPK melalui pintu depan atau di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di antaranya adalah Sudewo selaku Bupati Pati, lalu juga ada 3 orang lainnya selaku koordinator kecamatan yang diduga sebagai pengepul dalam kasus yang menjerat 8 orang ini. Tetapi untuk informasi dugaannya, Indra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa Bupati Pati Sudewo ini terjerat dalam kasus dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam seleksi jabatan perangkat desa. Sehingga hal ini memang menjadi kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini, apakah nanti ada informasi lebih lanjut dan lain sebagainya, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Indra. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto telah melaporkan secara langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas Jessica. Ya pemirsa, Bupati Pati Sudewo tuai kontroversi saat ambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%.
Warga yang kesal dengan kebijakan Sudewo berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Tidak hanya Bupati Pati, Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT pun langsung dibawa ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi dan ahli meringankan untuk tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS. Sesaat lagi di Sido Siang selengkapnya.